Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji serta syukur berkat kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Berkat rahmat iradatnya kita dapat berkumpul dalam acara silaturahmi dan penyerahan santri baru dari orang tua atau wali santri kepada pihak pesantren. Tapi ada beberapa rangkaian acara. Yang pertama nanti ada sambutan, kemudian pembacaan MOU dan serah terima. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan membacakan surah Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, acara pertama telah selesai. Dilanjutkan kepada acara yang kedua, yaitu sambutan. Sambutan yang pertama dari atas nama pihak lembaga, yang insya Allah akan diwakili atau diwakilkan oleh Kepala Sekolah SMK TPI Algonia. Padanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa a'anana bi fadlih wa sayyarana bi sirati afdhalil khalqih al mustafa sayyidi anbiya'ihi wa rusulih. Wa subhanalladzi la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayya wa ma'ana bi. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat karunia dan rahmatnya, nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat mengikuti tuntunannya sampai akhir zaman kelak. Yang kami hormati, yang terhormat Al-Mukarram pimpinan Pondok Pesantren Algonia, yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Plus Algonia, yang kami hormati pengasuhan santriyah Pondok Pesantren Algonia, dan ibu yang berbahagia serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan serah terima santri baru di lembaga kami, Pondok Pesantren Algonia, yang berada di bawah naungan Yayasan Algonia Center. Pertama-tama saya atas nama lembaga memohonkan maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan yang kami berikan, penerimaan tamu yang kurang begitu maksimal, karena memang suasana begitu darurat. Tapi insya Allah ke depan kita bisa lebih lagi memberikan sajian yang bisa memberikan kenyamanan kepada ibu bapak semuanya. Mohon doanya, karena insya Allah Algonia akan terus dan setiap saat menyempurnakan sarana prasarana yang kami miliki, sehingga dapat dimanfaatkan oleh kita untuk kenyamanan kita dalam melaksanakan kegiatan di Yayasan Algonia Center. Ibu bapak yang kami hormati serta anak-anakku sekalian yang berbahagia,
pada hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kalian. Kalian akan dititipkan di tempat yang insya Allah kalian akan melaksanakan kegiatan keilmuan, mencari ilmu guna bekal hidup kalian di dunia ini dan juga untuk bekal kalian nanti kelak di akhirat. Hari ini tanggal 17 Juli 2022 bertepatan dengan 17 Zulkaidah 1443 Hijriah merupakan tonggak sejarah bagi ibu bapak sekalian dan santri-santriah yang dititipkan di tempat ini, dicatat dalam catatan memori kehidupan ibu dan bapak semuanya, karena hari ini dan mungkin nanti akan diterangkan secara lebih rinci dan detail sama pimpinan kami ketika kegiatan serah terima apa-apa saja yang kemudian menjadi satu pegangan bagi kita. Karena ibu bapak sekalian, setelahnya diserah terimakan hari H tanggal 17 ini, maka 40 hari ke depan sudah tidak ada lagi komunikasi ibu bapak dengan anak-anak dan dilarang untuk berkomunikasi kepada anak-anaknya selama kurang lebih 40 hari ke depan. Artinya pada tanggal 27 Agustus baru kita akan bertemu lagi dan kita akan ada lagi kunjungan dari ibu bapak semuanya. Setelah diserah terimakan kepada kami atas nama lembaga Algonia yang dititipi amanah oleh ibu bapak semuanya, kami berupaya dan berusaha untuk menyambung tali kasih sayang yang ibu bapak berikan untuk kami sampaikan dan kami sambungkan kepada putra dan putri ibu bapak sekalian. Percayakan kepada kami untuk dititipi ibu bapak, untuk dititipi anak-anaknya di tempat ini, dan mohon doanya kami dari lembaga mudah-mudahan bisa menyambungkan tali kasih sayang ibu bapak semuanya. Jadi tong digero, tong ditaroskan selama 40 dinten mangga doa ibu. Doa supaya putra putrinya berada dalam kesehatan, sehat walafiat dan siap menerima keilmuan di Algonia. Ini momentum yang sangat berat karena akan dari lubuk hati yang paling dalam ibu bapak, saya ikut merasakan bagaimana beratnya kita melepas anak-anak kita. Untuk sementara kita lepaskan dan kemudian ke depan ibu bapak percayakan kepada kami dan doakan semoga para dewan asatid yang membimbing anak-anak ibu bapak semuanya diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan kepadanya kemudahan untuk bisa mendidik dan menyampaikan keilmuannya kepada anak-anak ibu bapak semuanya. Insya Allah kami memegang amanah tersebut. Nanti secara terama hijab dan kobolnya nanti akan disampaikan oleh pimpinan pondok pesantren. Di pesantren ini ada 2 lembaga yang berkaitan dengan ibu bapak semuanya. Pertama, pendidikan formal, yaitu SMK Teknologi Pertanian dan Industri Algonia, dan yang kedua SMP Plus Algonia. Dan pendidikan formalnya itu dan pendidikan informalnya adalah pendidikan di Pondok Pesantren Algonia. Nah, dari kedua lembaga itu kita berkolaborasi dan bersatu menjadi Algonia Islamic Boarding School. Jadi semuanya tidak ada perbedaan antara pendidikan formal dan pendidikan informal, tapi berkolaborasi menyatu menjadi lembaga pendidikan Algonia. Dalam melaksanakan kegiatannya, visi dan misi yang kita akan kejar yaitu menjadikan santri-santriah menjadi santri yang berakhlakul karimah, berkemampuan global dan memiliki multi talent dan kemandirian. Itu menjadikan visi kita, sehingga visi tersebut akan diejawantahkan, akan ditafsirkan dalam misi-misi yang akan kita laksanakan dalam kegiatan di Algonia. Ibu bapak sekalian, untuk ke depan khusus yang SMP, mohon maaf sesuai dengan nanti ada kegiatan dari MOU nanti akan diterangkan bagaimana ketentuan dan aturannya.
akan melaksanakan pendidikan selama kurang lebih 6 tahun dan 1 tahun untuk pengabdian. Untuk yang SMK-nya 3 tahun dan 1 tahun pengabdian. Itu merupakan suatu aturan yang harus kita pahamkan bersama-sama dan kita sepakati bersama-sama. Kemudian untuk yang SMK-nya, kami informasikan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan kita semuanya. SMK Teknologi Pertanian Industri merupakan salah satu SMK di Indonesia yang dijadikan sebagai SMK pusat keunggulan. Kedepan SMK Teknologi Pertanian Industri Algonia akan menjadi salah satu lembaga yang menjadi pusat pembibitan di Kabupaten Garut secara regional dan secara nasional. Kita akan bekerja sama dengan Pondok Pesantren Al-Ittifaq yang sudah mapan dan mumpuni di bidangnya, sehingga SMK Algonia menjadi SMK yang berkeunggulan. Dan ke depan juga kita akan mendidik guru-guru yang ada di pendidikan SMK maupun di SMP-nya untuk dididik mengikuti kegiatan kurikulum yang disesuaikan dengan Kementerian Pendidikan Indonesia, yaitu kurikulum merdeka atau paradigma baru. Itu saja sebagai sambutan yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada kepala sekolah SMK Teknologi Algonia. Selanjutnya sambutan dari bersama pimpinan Pondok Pesantren Algonia. Padanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa aqulu wa billahi taufiq wal hidayah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK TPI Algonia, juga Bapak Kepala Sekolah SMP Plus Algonia, beserta rekan-rekan kami di sini di Pondok Pesantren Algonia. Juga selamat datang kepada santriwan santriwati yang baru, juga sekaligus selamat datang kepada wali santri, wali santriyah yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan tanggal 17 Juli 2022, Ibu Bapak sekalian akan mengikuti acara penyerahan putra putri Ibu Bapak kepada pihak kami Pondok Pesantren Algonia, yang mana kami bersyukur alhamdulillah mendapat kepercayaan dari Ibu Bapak untuk menitipkan putra putrinya di lembaga Pondok Pesantren kami di sini, sekaligus di lembaga formalnya SMP Plus dan SMK TPI Algonia. Terima kasih atas kepercayaannya dan semoga kami amanah ya dalam menjalankan tugas yang telah diberikan kepada kami dari wali santri dan santriyah. Kami semoga diberi bimbingan oleh Allah, hidayah dan taufik selamanya bisa mendidik, bisa membina dan bisa mengarahkan putra putri Ibu Bapak sekalian agar menjadi putra putri yang soleh dan solihah, putra putri yang betul-betul jadi kebanggaan Ibu Bapak sebagai orang tuanya, dan juga menjadi kebanggaan kami di sini sebagai lembaga pendidikan, sehingga alhamdulillah insya Allah semoga putra putri Bapak
yang telah dititipkan di sini justru bisa mengangkat harkat martabat pondok pesantren kami, lembaga pendidikan kami, supaya lebih bicara di halayak, bukan hanya di kabupaten, provinsi, nasional, bahkan yang diinginkan berbicara internasional juga. Karena insya Allah dari lembaga pendidikan formal SMK TPI Algonia insya Allah akan kerjasama dengan luar negeri, dengan negara Jepang. Insya Allah akan diarahkan juga putra putri Bapak yang telah lulus di sini itu bisa bekerja magang di negara Jepang, negara asing. Nah, itulah mungkin akan jadi kebanggaan kami yang diberi tanggung jawab sebagai lembaga pendidikan di sini, dan juga akan menjadi kebanggaan ibu bapak sebagai orang tuanya. Yang jelas insya Allah kami terima titipan ibu bapak, dan semoga anak putra putri ibu bapak sekalian yang dididik dibina di sini menjadi anak yang soleh dan solihah, terbuka ilmunya, betah di sini ya adik-adik selama 40 hari, karena 40 hari itu masa perubahan. Maka selama 40 hari jangan ada komunikasi dengan orang tuanya atau dengan saudaranya. Cukup percayakan dari ibu bapak putra putrinya kepada lembaga kami Pondok Pesantren Algonia di sini. Jadi selama 40 hari jangan dulu dijenguk. Andaikan ada keperluan apa saja bisa melalui WA, bisa melalui pengurusnya saja. Jadi jangan berharap ibu bapak pas datang ke sini sebelum 40 hari bisa bertemu dengan putra putri ibu bapak. Itu untuk menjaga ya supaya putra putri ibu bapak betul-betul betah di sini, kerasan di sini. Jadi yang pertama kalian itu harus betah dulu di sini, kerasan dulu di sini. Setelah itu kalian insya Allah difokuskan kepada proses pembelajaran yang seterusnya, baik pelajaran formalnya di sekolah ataupun pelajaran non formalnya di pondok pesantren. Insya Allah ibu bapak harus percaya, karena sengaja kami ciptakan lingkungan ini betul-betul lingkungan pesantren yang mana kegiatannya hanya ngaji sekolah, ngaji sekolah, ngaji sekolah, ngaji sekolah. Itu paling satu saat refresh, jarah bersama, ataupun itu kemana wisata religi insya Allah. Nah itulah rupanya yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan atas kepercayaannya kepada lembaga pendidikan pondok pesantren kami ini. Semoga kita semua diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya, dengan menitipkannya ibu bapak putra putrinya di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya simbolis ya dari salah satu orang tua santri yang kali ini diwakilkan oleh orang tua dari Ustadz. Sarang anak, sarang anak. Salam pertama. Istri hiji pasap, istri hiji. Tanggal istrina orang tua Meli. Sekarang orang tua Meli.
Fotoholan. Nah, untuk yang lainnya nanti kalau mau buat bakat setelah acara lanjut acara berikutnya yaitu pembacaan MOU atau nota kesepahaman antara pihak pondok dan orang tua. Untuk kali ini akan dibacakan oleh Kepala Sekolah SMP Rus Albania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya akan membacakan beberapa hal terkait dengan nota kesepahaman antara Bapak dan Ibu. Ini tiada lain dan tiada bukan adalah untuk kami dapat menjaga amanah yang telah diberikan oleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tenang, tentram ketika sudah mengamanahkan anak-anaknya ke pondok pesantren Al-Ghaniyah. Nah, jadi kami perlu membuat satu sistem agar nanti apabila ada permasalahan yang tidak kita harapkan, kita islah dengan secara baik-baik, Bapak Ibu. Begitu. Yang pertama, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa lembaga kami tidak mengadakan program gratis, Bapak Ibu ya. Tidak mengadakan program gratis, artinya Bapak Ibu kami mohon kerjasamanya nanti, karena untuk menjaga stabilitas pendidikan kami di Pondok Pesantren Al-Ghaniyah, maka kami pun perlu mendapat dukungan dari Bapak Ibu, terutama dalam pembiayaan. Kami di sini sudah membuat satu pernyataan untuk Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu diharapkan untuk membayar syahriahan itu, bulanan itu paling lambat tanggal 10, Bapak Ibu. Bagaimana bisa dipahami Bapak Ibu? Iya. Kemudian Bapak Ibu, Bapak Ibu nanti anak-anaknya kami akan didik, akan kami bimbing, akan kami bina dalam pertumbuhan atau pengembangan karakternya Bapak Ibu, perkembangan karakternya dengan cara kami membuat satu aturan-aturan tata tertib Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mengetahui apabila nanti anak Ibu ada mengadu gitu, mengadu saya dapat sanksi dari pondok pesantren, jadi Bapak Ibu sudah mengetahui gitu Bapak Ibu. Ini kami buat bukan untuk memberikan hal yang negatif untuk anak-anak Bapak Ibu sekalian, tapi kami ingin menjaga amanah yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu gitu, supaya anak-anak itu termotivasi Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu terkait dengan ada tata tertib itu, tata tertibnya nanti akan diberikan dalam masa pengenalan lingkungan sekolah Bapak Ibu. Nah, dan tata tertib itu nanti akan ada islah ya, akan ada islah, ada atau pilihan. Kami tidak menyebutnya sanksi Bapak Ibu, tapi pilihan karena anak Bapak Ibu sudah memilih begitu, karena nanti akan diberitahu misalkan pulang dari pondok pesantren tanpa izin. Nah itu Bapak Ibu, ini kan akan menjadi kekhawatiran bagi kami, juga kekhawatiran bagi Bapak Ibu di rumah, ini anak kemana. Nah nanti itu adalah nanti akan ada islah dari kami untuk anak Bapak Ibu ya. Nah, karena anak Bapak Ibu sudah diberitahu bahwa ketika pulang dari pondok pesantren tidak ada izin, nah akan diberikan islah pendamaian gitu ya, supaya menjadi menjadi efek jera bagi
anak Bapak Ibu supaya kalau pulang ya minta izin dulu gitu ya, minta izin dulu. Nah, ada pelanggaran di sini, ada pelanggaran berat, ada pelanggaran sedang Bapak Ibu ya. Ada pelanggaran berat, ada pelanggaran sedang, dan ada pelanggaran ringan. Mungkin untuk pelanggaran ringan Bapak Ibu nanti Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu akan diberikan peringatan dulu. Sampai 3 kali peringatan anak Bapak Ibu melanggar pelanggaran ringan ya, itu nanti akan diberikan peringatan. Baru nanti setelah 3 kali peringatan untuk pelanggaran ringan, Bapak Ibu akan mendapatkan islah lah gitu ya. Pilihan anak-anak Ibu diantaranya diberikan target Bapak Ibu, diberikan target untuk hafalan Bapak Ibu. Biasanya kalau yang ringan-ringan itu akan diberikan target, kamu harus hafal surat An-Naba misalkan gitu. Nah, itu untuk pelanggaran. Ada pelanggaran sedang Bapak Ibu ya. Pelanggaran sedang ini seperti tidak berjamaah sholat 5 waktu, keluaran lingkungan pondok pesantren tanpa izin gitu, tidak mengikuti pengajian madrasah, tidak mengikuti sekolah, atau merusak lingkungan pondok, coret-coret pondok, dinding dan lain sebagainya. Kemudian terlambat datang ke pondok apabila sudah pulang, kemudian kembali lagi ke sini terlambat. Nah, itu adalah salah satu pelanggaran-pelanggaran sedang. Nanti islahnya Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu akan diberikan tugas, diantaranya membersihkan lingkungan, menghafal kitab-kitab yang menjadi salah satu pelajaran di kami. Kemudian bahkan kalau misalkan tanpa izin dan lain sebagainya, di sini ada denda berupa materi gitu Bapak Ibu ya, berupa materi, didenda 2 sak semen. Nah itu Bapak Ibu ya. Makanya nanti ketika sudah pulang itu harus cepat-cepat. Ini batasnya tanggal berapa Bapak Ibu harus sudah siap-siap Bapak Ibu ya. Kembalikan lagi anaknya ke pondok, jangan santai-santai Bapak Ibu ya. Nah, kemudian mengganti barang yang rusak, dan itu adalah salah satu contoh pelanggaran sedang. Nanti secara detailnya anak Bapak Ibu yang akan kami beritahu secara rinci Bapak Ibu ya. Kemudian ada pelanggaran yang berat Bapak Ibu. Di kami ini pelanggaran beratnya yaitu anak-anak santri itu merokok Bapak Ibu. Merokok ya. Jadi tidak ada alasan nanti Bapak Ibu, ada anak yang suka begini, dan saya mah sudah diizinkan oleh orang tuanya begitu. Saya mah sudah punya SIM, sudah izin merokok dari orang tua. Tapi ketika sudah masuk ke sini, merokok berhenti. Ya, kalau sudah mendapatkan SIM, SIM-nya cabut dulu Bapak Ibu. Ya. Kemudian membawa alat elektronik Bapak Ibu, handphone termasuk ya, gadget ya, dan lain sebagainya, alat-alat elektronik yang nanti bisa mengganggu anak-anak Bapak Ibu konsentrasi dalam belajar. Nah, bagaimana kan sekarang sudah waktunya digital, kenapa tidak dibolehkan? Kami sudah menyediakan lab komputer Bapak Ibu untuk Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu belajar secara digital ya. Nah, nanti kalau ketahuan anak Bapak Ibu merokok gitu ya, atau membawa gadget, membawa handphone, nah yang merokok itu biasanya anak laki-laki itu digundul Bapak Ibu ya, digundulin Bapak Ibu, tapi setelah diperingatkan dulu 3 kali peringatan, maka Bapak Ibu mohon ini dari Bapak Ibu ya, ketika anaknya digundul karena merokok, apakah Bapak Ibu ridho seperti itu? Ridho ya, demi kebaikan anak kita ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian itu Bapak Ibu ada gadget, handphone. Nah, ketika ketemu bawa handphone, itu kita peringatkan dulu Bapak Ibu handphonenya ya. Handphonenya dikembalikan dulu ke orang tua kalau ada. Nah, yang pertama Bapak Ibu, yang keduanya ketahuan membawa handphone deui gitu nya.
handphone lagi, maka handphonenya kami sita Bapak Ibu. Bapak Ibu harus ridho ya, tuh, karena sudah diperingatkan. Kemudian ada apa namanya, kabur lah itu bahasa Sunda nama, mabal gitu, kabur di pondok pesantren gitu tanpa memberi tahu kabar. Kabur nama badai ke bumi bapak itu, ke bumi ibu gitu, tapi ke saudaranya atau ke temennya, itu termasuk pelanggaran berat adik-adik, anak-anakku sekalian. Kemudian bullying, tahu bullying? Tahu bullying anak-anak? Membuli temannya gitu. Baik membuli secara verbal ataupun secara fisik, itu pelanggaran berat di sini. Ya. Membuli secara verbal itu menghina dengan kata-kata gitu. Merendahkan orang lain dengan kata-kata, itu pelanggaran berat Bapak Ibu. Nah, ini akan banyak sekali hal lain terkait dengan berpacaran gitu ya. Berpacaran itu pelanggaran berat. Berkelahi dengan teman itu juga pelanggaran berat. Tidak boleh ada perkelahian di antara santri. Kemudian mengambil hak orang lain, upami kasar nama mencuri itu juga pelanggaran berat adik-adik ya. Tuh. Hukumannya digundul untuk anak laki-laki, kalau perempuan tidak digundul tapi diberikan tanda saja, itu berupa kerudung warna pelangi. Nanti kami menyediakan kerudung warna pelangi di sini Bapak Ibu untuk perempuan ya. Kemudian orang tuanya nanti akan kami koordinasi dengan orang tua juga, diberikan surat peringatan, atau bahkan kalau misalkan berulang kali pelanggaran itu dilakukan, maka kami akan kembalikan lagi kepada Bapak Ibu ya. Bukan kami sudah tidak sanggup untuk mendidiknya, tapi kami juga kan yang lain banyak Bapak Ibu ya. Kasihan yang lain itu, nanti yang lain jadi terganggu begitu Bapak Ibu. Nah, itu salah satu apa yang perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu mohon menyetujui ya. Di sini ada pernyataan bahwa untuk di kami itu programnya 6 tahun Bapak Ibu untuk yang SMP. 6 tahun itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu di pondok. Nah, di pendidikan formalnya SMP kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10 sampai kelas SMK sampai kelas 12 tuh. Jadi 6 tahun programnya Bapak Ibu. Nah, ini program pondok seperti itu, karena di kami juga ada program tahfidz yang kemarin juga ini menjadi sesuatu yang kami sayangkan. Sudah mendapatkan 2 juz, 3 juz, kemudian keluar dari kami itu, ini kan sayang Bapak Ibu. Ya, kalau sampai 6 tahun bisa sampai minimal 10 juz ya Gus ya. Itu 10 juz anak Bapak Ibu yang ditahfidz itu. Jadi mohon persetujuan dari Bapak Ibu. Ya. Bagaimana Bapak Ibu, setuju tidak? Alhamdulillah. Nah, yang dari SMK itu programnya program percepatan selama 3 tahun, intensif selama 3 tahun. Nah, kemudian ada di kami juga untuk program pengabdian Bapak Ibu. Program pengabdian artinya anak-anak sebelum dilepas ke masyarakat diberikan dulu bekal bagaimana mengaplikasikan nanti ilmunya di masyarakat Bapak Ibu. Nah, untuk secara rinci nanti Bapak Ibu bisa dibaca di MOU. Jadi MOU-nya nanti mohon dibaca Bapak Ibu ya. Dibaca dulu MOU-nya. Kami tidak bisa menyebutkan secara rinci yang kecil-kecilnya begitu di sini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah,
Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Secara lebih detailnya nanti Bapak Ibu dibaca sendiri. Dan insya Allah ke depan Bapak Ibu kami di sini untuk kegiatan selain daripada kegiatan intrakurikuler belajar gitu ya, belajar di pondok pesantren, belajar keilmuan di SMP, juga dengan ekstrakurikuler Bapak Ibu. Ada beberapa ekstrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, mohon persetujuan Bapak Ibu. Nah, nanti anaknya ada yang ke pencak silat, ada yang ke hadroh, apa lagi, pramuka. Kalau pramuka wajib Bapak Ibu ya. Pramuka itu wajib, jadi nanti seragamnya selain daripada seragam biru putih atau abu-abu putih, dilengkapi juga dengan seragam pramuka. Tuh Bapak Ibu. Barangkali sebelum saya akhiri ada masukan atau respon dari Bapak Ibu atau yang ingin bertanya, silakan sekarang Bapak Ibu. Kalau sudah jelas, saya akhiri Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, jelas Bapak Ibu? Jelas Bapak Ibu ya? Ya, terima kasih. Dari saya dicukupkan sekian. Insya Allah setelah ini Bapak Ibu, anak-anak Ibu akan mengikuti masa pengenalan lingkungan pondok pesantren. Ya. Selama 2 minggu Bapak Ibu ya. Selama 2 minggu. Jadi untuk pelajar formanya di kami akan diawali tanggal 1 Agustus untuk pendidikan forma sekolahnya itu. Nah, untuk selama 2 minggu itu anak Bapak Ibu akan diikutkan dulu di masa pengenalan lingkungan pondok pesantren itu. Lingkungannya bagaimana, kemudian nanti cara mencuci bagaimana dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Anak Bapak Ibu akan dipersiapkan untuk bisa hidup mandiri dulu di sini di pondok pesantren. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada kepala sekolah SMP Bersagonia yang telah memaparkan tentang kesepahaman di pondok pesantren Agonia. Mudah-mudahan Ibu, Bapak, adik-adik bisa mematuhi dan bisa mengikuti apa-apa yang sudah pondok pesantren ini atur. Jadi ada aturannya, ada tertibnya. Selanjutnya yaitu yang terakhir, doa yang akan dipimpin oleh Gus Fasik. Padanya, silakan. Biridha'illahi ta'ala fid dunya wa dunya wal akhirah wa syafa'ati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وصحبه وارض عن الصحابات أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا يا ميسر كل عسير
ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير أنت عالم بها وخبير وبصير اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا اللهم أخرجنا يا الله من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائنك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا وقلوبهم يا الله بنور الإيمان وبنور الإسلام وبنور الإحسان وبنور القرآن وبنور هدايتك وبنور رحمتك وبنور معرفتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا يا الله وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والضير اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واجعلنا من العلماء العاملين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.